Tawuran dua kelompok remaja pecah di Jalan Cikunir Raya, Bekasi, Jawa Barat menjelang jam sahur. Bulan Ramadan yang seharusnya diisi dengan rangkaian ibadah, remaja dari Kampung Jati Asih dan Kampung Ceger justru saling serang dengan kain sarung yang diikatkan ke batu dan kayu. Polisi yang mendapat laporan langsung bergerak ke lokasi. 4 remaja ditangkap untuk diminta keterangan. Telah mengamankan 4 anak-anak yang diduga akan melakukan tawuran. Ini yang kita amankan dari wilayah Jati Asih yang rencananya dia akan menyerang ke wilayah Kampung Cikunir. Setelah kita integrasi, mereka akan melakukan tawuran dengan menggunakan sarung. Tawuran remaja marak di bulan Ramadan. Saling serang antar kelompok tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Sebagai antisipasi, polisi menggelar razia rutin di sejumlah titik yang rawan tindak kriminalitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran membantu melepaskan besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta. Petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki bocah naas tersebut. Inilah upaya petugas pemadam kebakaran yang ingin melepas besi saringan saluran air yang menjepit kaki seorang bocah di Cakung, Jakarta Timur. Sang bocah tak berhenti menangis saat digendong orang tuanya. Dengan menggunakan alat pemotong gerinda mini, petugas harus berhati-hati agar tidak melukai kaki korban. Setelah hampir 30 menit, saringan besi berhasil dilepaskan dari kaki bocah. Jadi emaknya jemur baju, anaknya masuk ke dalam karena jemurnya di kamar mandi. Nah itu anak-anaknya ikut masuk dalam, ternyata buka-buka itu kakinya dimasukin. Oh gitu. Keluarga korban pun mengucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran yang telah memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian pembelian minyak goreng curah masih terus terjadi di Temanggung, Jawa Tengah, Senin pagi. Ratusan warga harus antri berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah sebanyak 1 jerigen. Beginilah suasana antrian ratusan warga di salah satu agen minyak goreng curah, toko sembako hasil baru, di Jalan Pierre Tendean, Pasar Temanggung. Warga rela berpanas-panasan sejak pagi hari. Antrian mengular hingga menutupi toko-toko yang berada di sebelah toko sembako tersebut. Karena cuaca panas, sebagian pembeli meletakkan jerigen sebagai pengganti antrian. Sebagian lagi menunggu di tepi toko untuk menghindari teriknya cuaca. Mereka membawa KTP sebagai syarat pembelian 1 jerigen berisi 17 kg dengan harga Rp15.500 per kilogram. Salah satu pembeli mengaku telah antri selama 4 jam. Jam 7, ya. Dapat berapa liter? Cuma satu black. Satu black. Per liternya berapa? Ini 263. 263, berapa liter? 17 liter. Memang sulit cari. Sulit ya, dan untuk apa Bu minyak gorengnya? Ini jualan tahu, Mas. Menurut pemilik agen, stok minyak goreng curah selama ini tersendat. Ia mendapatkan stok minyak goreng curah selama 3 minggu sekali, bahkan lebih lama. Pasokan tidak mencukupi karena tingginya permintaan. Tertunda-tunda ya. Berapa minggu sekali? Pastinya tidak jelas, tapi belakangan 3 mingguan lebih. Dapat pasokan berapa itu? 7.500. Jumlah itu mencukupi nggak permintaan? Pasti kurang, pasti nggak mencukupi. Minyak goreng kemasan yang harganya semakin mahal membuat warga beralih menggunakan minyak goreng curah. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi dan Kementerian Perindustrian membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi distribusi minyak goreng.
Satgas itu bertugas mengawasi distribusi minyak goreng dan memastikan produsen tidak berbuat curang. Polri dan Kementerian Perindustrian membentuk satuan tugas gabungan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan personil Satgas gabungan tersebut akan ditempatkan di 79 produsen besar minyak goreng. Personel Satgas akan memantau jalannya proses produksi hingga distribusi selama 24 jam. Satgas juga memastikan ketersediaan minyak goreng kepada masyarakat dan mencegah praktik kecurangan yang dilakukan pelaku produksi seperti modus repacking minyak curah maupun pemalsuan dokumen. Untuk memastikan ketersediaan di pasar betul-betul ada, kami bersama dengan Pak Menperin membentuk Satgas Gabungan, di mana Satgas Gabungan ini kita tempatkan mulai di level pusat, para produsen, dan di kantor pusat kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam. Namun pembentukan Satgas minyak goreng ini mengundang tanya karena Polri sebelumnya telah memiliki Satgas Pangan yang salah satu tugasnya mengatasi dugaan mafia minyak goreng bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan. Namun kerjasama keduanya seolah tak harmonis karena terkesan saling melempar tanggung jawab terkait terduga pelaku mafia minyak goreng. Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Mendak menyatakan telah mengantongi sejumlah nama mafia minyak goreng. Namun belakangan, Polri dan Mendak batal mengumumkan nama para mafia tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengizinkan masyarakat mudik Lebaran dengan sejumlah syarat. Selain vaksinasi, masyarakat juga tidak diperbolehkan berbicara selama perjalanan. Setelah 2 kali Ramadan, 2 kali Idul Fitri, pemerintah akhirnya memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk mudik Lebaran. Di tengah situasi pandemi yang diklaim pemerintah semakin membaik dan terkendali, sejumlah aturan mengikat bagi masyarakat yang ingin mudik yang diatur Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri atau PPDN. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laju vaksinasi meningkat pasca pemberlakuan vaksinasi dosis ketiga booster sebagai syarat mudik. Sejak diumumkan sebagai salah satu syarat mudik Idul Fitri tahun ini, laju vaksinasi harian untuk booster di seluruh Provinsi Jawa Bali mengalami tanda-tanda peningkatan yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah akan terus mendorong untuk menjaga momentum baik ini dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam menjangkau gerai-gerai vaksinasi. Selain vaksinasi, masyarakat yang akan mudik juga harus mematuhi sejumlah syarat. Di antaranya menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis, menjaga jarak 1,5 meter, dan dilarang berbicara langsung maupun telepon baik satu arah maupun 2 arah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak pemerintah menetapkan vaksin ketiga atau booster sebagai syarat mudik, animo masyarakat untuk divaksin semakin tinggi. Nah, contohnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, gerai vaksinasi booster diserbu hingga malam hari. Ratusan warga menyerbu sentra vaksinasi booster yang digelar di halaman Mapolsek Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai sholat taraweh. Warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan vaksinasi booster. Warga mengaku berburu vaksinasi booster hingga malam hari sejak vaksin ditetapkan sebagai syarat untuk mudik. Selain sebagai syarat mudik, warga juga merasa terbantu dengan sentra vaksin malam hari karena warga tak khawatir mengganggu ibadah puasa. 5.000 dosis vaksin diberikan kepada masyarakat di 9 titik. Ini bulan puasa, jadi kalau puasa itu masyarakat mungkin lemes alasannya atau puasa. Jadi kami uji coba malam ini pelaksanaan habis sholat taraweh. Ternyata masyarakat sangat antusias sekali. Dari jam 7 tadi sudah antri. Ya alhamdulillah kami sangat senang bayar masyarakat. Semoga masyarakat nanti pulang kampung semuanya sudah vaksin ketiga, sudah booster. Tidak hanya di Bekasi, Jawa Barat, di Provinsi Riau animo masyarakat untuk divaksin booster juga tinggi. Binda Riau mentargetkan 279.000 vaksin dapat diberikan selama April 2022. Kabinda Riau Brigjen TNI Animo Setiabudi menyatakan
vaksin disebar di 12 kabupaten di Riau. Meski vaksin massal terus digiatkan, masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bingung mencari menu berbuka puasa, kuliner khas Sumatera Barat di kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta bisa jadi pilihan. Cita rasa nasi kapau dengan lauk bebek rendang yang kaya rempah jadi daya tarik tersendiri. Ya pemirsa, memasuki bulan suci Ramadan tidak afdol rasanya kalau kita nggak nyobain makanan lezat yang recommended untuk menu buka puasa. Dan saat ini saya berada di kawasan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat untuk mencoba salah satu makanan legendaris khas Sumatera Barat di sini. Warung makan yang berada di pinggir jalan Keramat Raya Senen ini menyajikan nasi kapau dengan beragam lauk khas Sumatera Barat, seperti rendang hingga ayam panggang. Nasi kapau Uni Upik juga menyediakan 6 macam kuah, mulai dari kuah sapi, telur, hingga kuah ayam. Menu yang paling favorit sih tambusu, dia itu dalamnya telur. Kita asli telur, tidak campur-campur pakai tahu atau terigu. Nah, terus kan ini ada menu udah lama nggak ada lagi, sekarang ada itu rendang itia. Rendang itia? Iya, rendang itia. Untuk menu buka puasa hari ini, saya pesan rendang kambing dan tambusu, yakni usus sapi isi telur. Ya pemirsa, menu yang saya pesan sudah datang. Di sini ada bebek rendang, yaitu bebek dengan olahan bumbu rendang khas Sumatera Barat, dan ada juga yang unik di sini pemirsa, yaitu tambusu. Nah, tambusu ini adalah merupakan usus yang isinya adalah telur. Seperti apa ya rasanya? Langsung aja kita cobain.